Look at the boy who is sitting in a room. He looked at the sky from a window. His name is Agno. But why does he look so sad? He misses his friends at school because he stays at home for months during pandemic. He needs to meet his friends so that he will not be sad anymore. In order to come back to his school, he needs to wait for the situation back to normal. He should study harder at home to do all the tasks given by the teacher. Hello everyone, welcome back to Akbar Yuda Official's channel. Pada video kali ini, kita akan kembali belajar bahasa Inggris bersama Mrs. Suyati. Okay, before you continue to watch this video, don't forget to click subscribe and click on notification button. Don't forget to like and comment this video. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang conjunctions of goals atau purpose clause. Purpose clause is used to express the purpose of an action and to answer the questions why we do something. Jadi, conjunctions of goals atau purpose clause ini biasanya kita gunakan ketika kita ingin menyatakan maksud atau tujuan kita melakukan sesuatu dan untuk menjawab pertanyaan kenapa kita melakukannya. Oke, kira-kira bagaimana cara kita menggunakannya dalam kalimat? Conjunctions of goal adalah kata hubung untuk menyatakan maksud atau tujuan. Nah, conjunction ini biasanya menghubungkan dua klausa dalam kalimat. Apa itu klausa? Klausa merupakan kelompok kata yang memiliki subjek dan predikat. Klausa ini terdiri dari dua bagian, ada induk kalimat dan juga ada anak kalimat. Maka untuk menggabungkannya, kita membutuhkan kata hubung atau conjunctions. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari lebih spesifik tentang conjunctions of goals atau purpose clause. Dalam monolog pembukaan tadi, ada seorang anak laki-laki yang terlihat sedih karena dia sudah berbulan-bulan belajar di rumah selama masa pandemi. Jadi dia sangat merindukan teman-temannya di sekolah. Tapi untuk bisa kembali ke sekolah, dia harus menunggu situasi kembali normal. Look at the boy who is sitting in a room. He looked at the sky from a window. His name is Agno. But why does he look so sad? He misses his friends at school because he stays at home for months during pandemic. He needs to meet his friends so that he will not be sad anymore. In order to come back to his school, he needs to wait for the situation back to normal. He should study harder at home to do all the tasks given by the teacher. Nah, dalam monolog tersebut ada beberapa conjunctions yang digunakan. Di antaranya, so that, in order to, for, and to. Mari kita pelajari bersama bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat bahasa Inggris. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu so that. So that ini bisa kita artikan agar, supaya, atau sehingga. Kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Aisyah takes vitamin regularly so that he can be healthy. Aisyah minum vitamin secara rutin sehingga dia bisa sehat. Ada dua klausa dalam kalimat ini. Yang pertama, Aisyah takes vitamin regularly, dan yang kedua, she can be healthy. Nah, untuk menggabungkannya kita menggunakan conjunctions of goal, yaitu so that. Mari kita lihat
cara menggunakannya di dalam kalimat. So that ini hanya terletak di tengah kalimat antara klausa pertama dengan klausa kedua. Nah, setelah so that ini biasanya diikuti oleh subjek, modal, ditambah verb one atau be. Atau bisa juga so that plus subjek plus verb one atau be. Jadi modal itu sifatnya opsional. Modal yang biasa digunakan itu adalah can atau will. Kita lihat contoh yang Aisyah tadi. Aisyah takes vitamin regularly so that he gets healthy. Jadi can be tadi bisa kita ganti dengan gets. Kita lihat contoh berikutnya. Mr. Abdi gave homework so that the students understand the material. Mr. Abdi memberikan PR sehingga siswanya memahami pelajaran. Contoh berikutnya. The basketball players practice hard so that they play better. Para pemain basket berlatih keras sehingga mereka bisa bermain dengan baik. Contoh yang terakhir, I'm saving money so that I can buy a new car. Saya menabung supaya saya bisa membeli mobil baru. Yang kedua, in order to dan in order that. Kita bahas in order to. In order to memiliki arti sehingga, supaya, atau agar. Kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. We should study harder in order to pass the exam. Kita harus belajar dengan giat supaya kita bisa lulus ujian. Pada kalimat ini, in order to terletak di antara dua klausa. Klausa yang pertama, we should study harder. Kemudian klausa yang kedua, pass the exam. In order to bisa juga kita letakkan di awal kalimat. Contohnya, in order to pass the exam, we should study harder. Sekarang kita lihat pola penggunaannya. Pertama, jikalau dia berada di tengah kalimat, in order to diikuti oleh verb one. Nah, ketika dia berada di awal kalimat, maka in order to diikuti oleh klausa pertama, koma, kemudian diikuti oleh klausa kedua. Kita lihat contoh lainnya. Wendy called me in order to invite me to the meeting. Wendy menelponku agar kita lihat contoh yang kedua. She left work early in order to meet her children. Contoh berikutnya. Lisa practices dancing every day in order to prepare the competitions. Berikutnya yaitu in order that. In order that memiliki arti yang sama dengan in order to. Sehingga, supaya, atau agar. Mari kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Contohnya, the doctor operated in order that he might save his patient's life. Dokter melakukan operasi agar dia bisa menyelamatkan kehidupan pasiennya. Ada dua klausa yang digabungkan dalam kalimat ini. Yang pertama, the doctor operated. Yang kedua, he make save his patient's life. Dalam kalimat ini, in order that berada di tengah kalimat sebagai conjunctions. Nah, in order that ini posisinya selalu berada di tengah kalimat atau di antara dua klausa. Kita lihat pola penggunaannya. In order that biasanya diikuti oleh subjek,
Modal di sini may atau might. Kemudian diikuti oleh verb one. Atau bisa juga in order that diikuti oleh subject plus verb one. In order that ini memiliki pola yang hampir sama dengan so that, yaitu berada di tengah kalimat dan diikuti oleh modal atau verb one. Kita lihat contoh yang lainnya. Diana rushes going to school in order that she doesn't want to be late. Berikutnya, my sister takes me to the school in order that I arrive there on time. Contoh lainnya, Aldo gives us clear explanation in order that we have a good knowledge. Conjunctions of goals yang berikutnya adalah for. Kita artikan untuk. For ini biasanya diikuti oleh noun atau diikuti oleh verb ing. Kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat. This mop is used for cleaning the floor. Kain pel ini digunakan untuk membersihkan lantai. Jadi for di sini diikuti oleh verb ing. Contoh berikutnya, I buy a new mobile phone for contacting my parents. Next, the seat belt is used for protection in the car. Rosa eats vegetables for keeping her body healthy. Conjunctions of goals yang terakhir yaitu adalah to, artinya untuk. To secara langsung diikuti oleh verb. Kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat. Vanya does her homework to avoid the punishment. Vania mengerjakan PR-nya untuk menghindari hukuman. Conjunctions to di sini diikuti oleh kata avoid. Avoid ini sendiri adalah kata kerja. Jadi to plus verb one. Dalam kalimat ini to menghubungkan klausa yang pertama yaitu Vanya does her homework dengan klausa yang kedua avoid the punishment. Kita lihat contoh kalimat lainnya. Fahri goes to the library to find more information. Fahri mengunjungi pustaka untuk menemukan informasi lebih banyak. I'm going to Padang to visit my family. To make sure that you really understand our lesson today, now it's time for you to do the exercise. Please read the instruction carefully and do the task seriously.